sini emang Eyang tuh bisa ngelihat yang begitu loh Mas. Keluarga tak kasat mata. Betul. Pas mau ngambil wudhu, nah itu di atas peti. Apaan tuh? Nah, ada sosok kakek-kakek, iya kan? Rambut panjang, jenggotnya panjang, putih, serba putih maksudnya rambutnya, jenggotnya. Dari pintu kebun, yang kebun sisa tanah, sisa bangun rumah kedua. Nah di situ Apaan tuh? Mbak pakai kebaya putih, rambutnya panjang, pakai jarit nih, kalau bahasa Jawa pakai jarit ya. Jarit misalkan untung dianya nggak nengok ke belakang terus gitu. Katanya di sebelah situ tinggalnya dia gitu. Aja aku ceritain udah gak nyaman loh, terus terang udah gak nyaman beneran ya, gak nyaman. Yang juga begini nafas. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, jumpa lagi di channel Dialog Mistis. Bersama saya Jendro, kita ketemu di segmen Kisah Mistis Narasumber. Di tahun 1991, ada sebuah keluarga pensiunan BUMN yang memutuskan membeli rumah kuno di Kota Madiun. Yang ternyata rumah kuno tersebut menyimpan banyak cerita mistis yang menyeramkan, hingga munculnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber kita yang cantik jelita, yaitu Mbak Eka. Selamat malam Mbak Eka. Malam. Apa kabar Mbak Eka? Baik, alhamdulillah. Halo. Tadi infonya Mbak Eka kesini dijemput ya sama tim kita ya? Hah? Dijemput? Hah? Enggak. Masa sih? Iya, kesini. Saya jalan tadi di situ. Tapi ngomong-ngomong dari logatnya ini Mbak Eka kayaknya dari Padang atau dari Medan ya ini pasti ya? Enggak dong, Jawa. Kirain, sorry Mbak. Jadi gimana nih malam hari ini Mbak Eka akan menceritakan pengalamannya tentang cerita mistisnya waktu Di rumah sih, di rumah ya? lebihnya di Oke. rumah. Baik Sobat Mistis, kali ini langsung. Sobat mistis? Iya dong, sebutannya di sini tuh Sobat Mistis. Sobat mistis, kirain sobat ambiar. Lah. Yang juga begini nafas. Maaf ya. Nah, langsung aja kita dengarkan cerita mistis dari Mbak Eka. Jadi kejadiannya itu kan di tahun 91. Eyang itu pensiun itu tahun Siapa? Eyang Kakung. Kan pensiunan di salah satu BUMN. Itu tahun berapa ya Mas, lupa tahunnya. Intinya tuh ada rumah di Banyuwangi juga. Oke. Gitu, Berarti ini cerita tahun 91 di Banyuwangi. Nggak, di Madiun. Oh, di Madiun. Beli rumahnya di Madiun soalnya. Suka makan pecel berarti ya Mbak ya? Tiap pagi. Wih. Enak tahu, wak. Iya, terus lanjut. Terus tuh ya udah belilah, kan waktu itu memang bapak kan kebetulan masih ikut ibu, bahasanya ikut ibu apa ya, ikut di rumah mertua, jadi di rumah mbah gitu kan. Di orang tuanya ibu gitu. Terus Eyang pensiun itu pengen rumah yang Banyuwangi itu dijual aja gitu. Oke. Supaya bisa di Madiun. Kebetulan memang Pak D, Bude sama Bapak kan 3 tuh di Madiun. Masih Bude sama Pak D masih dinas di Madiun, ya kan. Ya udah, terus ya udahlah, mumpung anaknya ada 3 yang di Madiun, ikutlah gitu. Milih. Tapi kebetulan kan di sini emang Eyang tuh bisa ngelihat yang begitu loh Mas. Oke. Oh, indigo. Mungkin, tapi yang penting bukan indie yang lain ya, bukan anak indie juga ya. Kayaknya indie coy. Nah iya. Terus habis itu yang milih rumah sih bapak. Bapak. Yang milih itu. Ya udah dipilihin lah rumah A, B gitu. Cuman ya belum ada yang cocok gitu. Nah kebetulan ada satu tuh yang dicocokin Eyang. Bapak bilang kalau ini tanahnya luas Pak gitu. Tanah yang memang belum dibangun. Jadi memang lahan benar-benar kosong ya, nggak ada bekas bangunan atau Ada satu Mas. Oh. Jadi ada tanah sampingnya bangunan ini, emang tanahnya lumayan luas gitu.
tanah lumayan luas. Ya udah terus akhirnya ya maulah eyang ambil di situ gitu. Ya udah ambil di situ, ditempatin. Jadi kan bapak diminta sama eyang buat gabung rumah itu. Di rumah itu. Berarti rumahnya gede gitu kan ya? Kalau untuk mungkin buat aku, adik yang masih kecil pas itu kan, adik kan waktu itu masih setahun kalau nggak salah ya, aku masih setahun, akunya paling 2,5 mungkin, masih bocil ya kan, kayak gitu. Terus ibu bapak 4 lah ya, cukup gitu kan mas, ya sepetak gitu kan masih cukup, bahasanya kan begitu. Ya udah, ternyata dari sisa pensiunan, uang pensiunannya eyang itu masih cukup. Terus? Itu masih untuk apa cukup. tuh? Eyang bilang ya udahlah bangun rumah yang sebelah buat kamu ke gitu. bapak gitu. Rumah yang pertama untuk eyang, Betul. rumah yang kedua untuk Bapak. sama keluarga. Berarti kamu tinggal ikut Di rumah yang kedua. Rumah kedua. Oke. Rumah kedua nggak semuanya dibangun, jadi masih ada nyisa lahan lagi. Nah di situ mulainya gitu. Maksudnya mulai apa nih? Ya mulai ternyata kalau rumah itu bukan sekedar rumah yang memang layak untuk kami yang manusia gitu loh. Gitu sih, lebih ke ya udah hidup mereka lebih banyakan mereka ini daripada kita gitu. Sorry, berarti maksudnya rumah Mbak Eka ini lebih angker daripada rumah yang pertama? Malah Atau- rumah yang pertama. Oh, rumah pertama. Betul. Ini berarti mau cerita rumah Yang pertama, yang rumah satu. Oh, rumah satu. Kita nyebutnya rumah satu. Rumah satu yang dihuni oleh eyang. Betul. Oke. Di situ udah mulainya udah macem-macem lah gitu. Cuman waktu kecil kan nggak tahu ya Mas ya gitu. Jadi Umur 2,5 tahun tadi. Iya kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Cuman kalau kata ibu ya memang sering nangis lah. Ya memang kan kalau anak kecil kan lebih kerasa yang begitu ya daripada lebih yang sensitif, kita. katanya lebih Lebih sensitif. sensitif gitu kan. Umur 2,5 tahun Mbak Eka berarti memang ini ya, memang apa namanya, sering diganggu. Kalau itu sih aku nggak ini ya Mas ya gitu. Oh. Nggak ada apa ibu nggak ada omongan apa bapak cerita gitu enggak. Yang lebih ini ke waktu udah gede ini sih. Lebih Oke. banyak yang gede gitu. Ya udah, kita cerita dulu yang Mbak umur 2,5 tahun ya. Iya. Ya, gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Kalau yang aku yang 2,5 tahun. Iya, tadi kan katanya mau cerita pertama kali nih. Oh iya, mungkin itu lebih banyak ke bapak sama eyang kali ya Mas. Oh, cerita dari Bapak sama Eyang. Nah, seru nih. Jadi rumah yang kedua itu dibangun dari 91, memang 91 habis dibeli langsung yang kedua dibangun. Ya nggak lama sih ya itu. Beda 5 menit ya. Iya, wah udah kayak bangun candi tuh. Nah, udah nih habis itu dibangun udah jadi. Jadi rumah satu sama rumah dua ini belakangnya gabung. Belakangnya gabung. Oh, oke, paham. Jadi kayak nampak depan dua rumah, padahal belakang tuh ya nyambung, U aja gitu mas, gitu bentuk U. Udah tempat wudhu sama apa gudang itu deketan. Nah memang kebetulan rumah satu tuh ada gudangnya. Bentar aku bayangin. Rumah satu ada gudangnya. Ya Rumah setiap dua rumah ada. kan nggak Rumah ada. dua Kebetulan nggak gudangnya. ada, emang nggak dibikin gitu. Ada garamnya nggak? Aduh Jadi- itu kan nama ini ya. Endorse nggak ini? Jangan dulu. Nanti ya. Oke, Nggak masuk. lanjut. Nih bercanda mulu nih. Nah iya, aku nggak bisa kalau serius. Kalau diseriusin bisa loh. Ini pasangannya mana nih? Udah kau Aduh, dulu yang, ini. maaf ya. Terus udahlah, udah. Lanjut ya. Iya, lanjut, Jangan lanjut. bercanda mulu loh, nggak boleh. Terus udah nih, habis itu bapak kan biasa sholat nih ya mas ya. Ya sholat. Biasa sholat. Berarti Oh, iya. nggak tertib dong. Ya, Bapaknya maksudnya biasa sholat, biasa coy. sholat ini, sholat malam Oh, gitu biasa kan. sholat malam. Mungkin dibandingkan anaknya sendiri kali ya, Oh. lebihnya begitu. Nah sholat nih biasa lah. Tempat wudhu yang aku bilang tadi. Yang dekat gudang. Betul, itu kan yang Masara sama gudang. Jadi kalau misalkan dari rumah dua ke tempat wudhu kan mesti ngebelok, ngebelok L gitu kan. L-nya itu ke gudangnya rumah satu. Oke. Nah itu di situ. Terus? Di situ kan banyak peti emang. Jadi eyang itu, iya Peti apa nih? peti barang gitu loh mas. Oh, peti barang. Iya kayak orang zaman dulu kan kebanyakan Oh, iya, begitu iya, kan, iya, kayak iya. peti-peti gitu. Bapak itu tipikal
orang yang memang nggak ini loh, be aja gitu. Kalau misalkan ngerasa yang begitu, oh ya udah, kita kan memang hidup sama-sama nih, kayak gitu. Misalkan aku hidup di duniaku, kamu hidup di duniamu, cuman samaan kita nih, satu gabung di satu rumah, kayak gitu sih. Jadi waktu memang mau pas ambil wudhu itu, udah kerasa feelingnya kayak kok nggak enak sih gitu kok. Kayak kita lah, misalkan kita di suatu tempat gitu ya, kan ngerasa nih kok agak ini ya gitu. Kalau bapak sambil wudhu gitu sih. Agak ini ya, auranya tuh kayak merinding tapi ya nggak enak lah ya, gitu kan. Jadi kesannya kayak apa ya? Lebih ke kok kayak ada yang ngawasin atau ada yang ngeliat gitu. Gitu sih, lebih begitu gitu. Nah, pas banget tuh pas mau ngambil wudhu. Nah, itu di atas peti. Apaan tuh? Nah, ada sosok kakek-kakek, iya kan, rambut panjang, jenggotnya panjang, putih, serba putih, maksudnya rambutnya, jenggotnya. Pakaiannya putih juga. Kalau dari itu spesifiknya bapak nggak cerita sih, lebih ke mungkin bapak lihatnya sekilas doang gitu loh mas. Oh, menyerupai eyang kamu. Enggak, kalau Eyang kan nggak berambut panjang, nggak jenggotan juga sih. Jadi lebih ke kaget ya bapak tahu, oh mungkin iya dia yang punya, ibaratnya punya kawasan situ gitu, yang area gudang dan sekitarnya situ. Penunggu, Betul, penghuni. kayak penghuni lebih penghuni sih. Penghuni tak gitu. kasat mata ya. Betul, kayak gitu. Ya udah. Terus apa yang dilakukan oleh bapakmu tuh? Ya udah bapak kan ngeliat nih, udah kadung ngeliat kan, udah jelas ini sosoknya gitu kan, udah jelas sosoknya kayak gimana. Ya udah, bapak nggak kaget, biasanya kan ada orang yang kaget gitu kan, teriak lah, apalah gitu. Ya udah kesannya ya udah, karena aku yang nggak seperti yang aku sampaikan tadi. Biasa aja, cuek bapakmu. Tetap ambil wudhu di situ. Iya, ya udah sama-sama. Cuman bapak lucunya ngomong gini, ya udah di situ, yang penting nggak ganggu. Gitu sih, lebih ya udah nggak ganggu. Ah, apaan sih kalau misalkan kita ngomong sama teman kita kan lebih, apaan sih gitu banget kan, bakal begitu ya kan. Pastinya begitu, kebanyakan kan film-film pun juga ada adegan yang dibikin kaget lah, inilah gitu. Mungkin ada satu sisi bapak kaget ada gitu kan, cuman ya Kaget doang. tapi nggak nggak sampai wah gitu. Sama enggak sih, bapakmu juga nggak diusir, nggak apa gitu enggak ya? ya mungkin kami ini ya lebih ke, kan kalau di Jawa itu kan lebih kayak ngehargain gitu ya mas ya, bukan takut kayak gimana, cuman lebih ya udahlah, kamu punya kehidupan di situ, kita sama-sama tinggal, ya udah gitu. Itu baru cerita pertama nih. Nah, kira-kira tadi kan katanya juga ada cerita lain. Betul. Ayo Sobat Mistis, kita dengarkan lagi cerita Mbak Eka yang kedua. Nah, yang kedua itu adikku. Nah, kalau ini kita udah sama-sama gede nih mas. Umur berapa tuh kira-kira? Adikku waktu itu SMA apa kalau nggak salah, apa udah kerja gitu, aku lupa. Adikmu SMA, kamunya masih SD. Gak bisa, aduh, kalau adik kan berarti kan adik kakak nih, ya kan gitu. Ya SMA sih, seingatku SMA. Jadi udah di rumah 2. Nah, adik itu kan memang kamarnya kamar yang kedua. Kamar kedua gitu. Nah, udah minta nih kamarnya nih disetting kayak ada lukisan-lukisan gitu. Lukisan apa tuh? Ini kayak apa ya? Kalau aku waktu ngelihatnya itu lebih kayak ke iblis rambut api gitu loh mas. Iblis rambut api. Jadi iblis, muka-muka iblis gitu kan, tapi rambut api. Ini kayak karakternya apa tuh, Hellboy? Bukan Enggak, Hellboy kan tanduk iya. ada apinya. Enggak kayak Enggak, gitu. itu rambut ke Ghost atas Rider. gitu. Lebih begitu kayaknya, dia suka kan Oke. dulu lihat Ghost Rider kan ya. Iya sih. Terus. Ya udah Lukisan kayak dibilang gitu. sama bapak, udah nggak usah minta cat yang neko-neko gitu. Maksudnya
digambar neko-neko gitu. Udah pesan, bapak udah gitu. Kan juga kan di keyakinan kita kan emang nggak boleh ya kayak gitu-gitu kan, nggak boleh kan. Udah, maksudnya bapak tuh mengarah ke sana, bukan mengarah ke nanti ini loh didatengin apa-apa gitu, bukan. Karena kalian tidak beranggapan nantinya akan terjadi sesuatu nih. Betul. Jadi ya udah, karena Ade emang lebih suka hal-hal yang unik. Lebih aku nyebutnya unik sih ya. Dia kan emang unik gitu. Adikmu indigo? Enggak Emang sih. suka hal-hal yang unik gitu ya. Oke. Suka begitu. Udah nih, udah jadi, kamar dia udah siap, ya kan? Udah direnov, udah betul, udah oke Pakai lah. lukisan gitu lagi. Iya ada, itu satu sisi doang mas. Jadi dia kan tidur memang di bawah, nggak pakai dipan. Di model cowok-cowok itu loh, ala-ala cowok-cowok estetik apa-apa gitulah bahasanya begitu. Cowok skena masa lalu. Iya mungkin ya. Terus Itu spraynya yang kotak-kotak gitu nggak tuh? mungkin Kotak-kotaknya. mungkin polkadot kali ya. Lebih ke polkadot mungkin ya. Udah itu tidur dia malam nih, malam tidur dong, ya kan, malam tidur. Habis itu mungkin dia entah ketindihan atau entah gimana ya, entah ketindihan atau entah gimana. Biasa dia kan tidur meluk guling, kebiasaan meluk guling kan. Ya udah, terus mungkin matanya setengah kebuka gitu atau memang mau bangun tapi nggak bisa bangun gitu loh. Oke. Jadi- Ini apa tuh ngelilir? Bahasa Iya, Jawanya. bahasa Jawanya kayak ngelilir gitu, ngelihat gitu nggak jelas gitu kan. Pocong. Apa itu? Jadi kayak gulingnya itu dilihat dia tuh jadi pocong. jadi itu ya udah. Jadi kan adek kan memang kalau misalkan kita dengar cerita orang kayak meluk pocong itu dialamin adik aku. Peluk pocong dia. guling Gulingnya jadi tuh, pocong. iya. Guling. Sejadi-jadinya dia tuh kaget. Lah, terus Wah kaget banget, ditendang sama dia guling itu spontan kan dianya. Nah gitu, itu komeng. Ya, serius. Itu Gimana? Ditendang nih. ditendang karena sama dia. Mungkin ya kalau dia kan kaget ya, dia kalau kaget emang kayak gitu mas. Gitu. Terus pocongnya nggak gini. Nah kan diikat. Nah, iya juga Oh sih. iya, coba misalkan waktu Maaf ya. itu nggak diikat ya, bisa mungkin dia ngelawan adik, set. Dan adikmu ngapain? Bangun, langsung ngebuka pintu. Nah, kami tuh masih pada nonton TV. Bapak, kalian masih ibu, melek. betul di ruang keluarga. Jadi kan kamarnya tuh ngadep ke ruang keluarga tuh. Ya, gitu, masih melek kami. Terus kaget, kenapa gitu? Ditanya sama bapak, nggak apa-apa. Gitu doang adek. Kan Nggak cerita? gengsi dia mungkin. Oh, ngapain orang ketakutan pakai gengsi? Itu gengsi, mungkin lebih gengsi aja mungkin mau cerita. Emang nggak bilang, besok paginya baru bilang, mungkin takut mas. Oh, hitungannya juga masih shock. Terus antara percaya nggak percaya apa Iya. dengan apa yang dilihat tadi ya. Tapi memang, sorry, adikmu itu bener-bener ngelihat mukanya kayak gimana gitu, wujud pocongnya kayak gimana gitu nggak? Enggak kayaknya. Kalau dari dia yang dia ceritakan itu enggak. Ya Berarti- udah kayak diikat bentuk kepala, badannya diikat 3 gitu kan. Ya udah ada moncong apa sih? Ikat atasan gitu ya. Itu. Tapi kaget dia bener-bener kaget. Pas di muka kan dia kalau meluk guling kan panjang tuh guling gitu. Untungnya nggak muka gitu loh mas. Untungnya nggak muka ketemu muka. Ih, Loh, kan dipeluk kan, kalau dipeluk kan harusnya Iya. muka ketemu muka. iya mungkin lebih. Oh dia ini mungkin membelakangin adik. Sama iya. aja sih. Iya sih. Mau membelakangi, mau adep-adepan, kalau namanya sama pocong ya mendingan gak usah lah. Nah iya. Dan itu emang identik ya. Kenapa kalau kita yang hidup di Indonesia itu pocong lebih menakutkan gitu nggak sih? Apa feelingku aja? Alhamdulillah sih mbak, aku belum pernah ketemu pocong. Dan jangan sampai deh. Oke, itu kan cerita dari bapak, lalu cerita dari Adik. Nah, kalau dari Mbak Eka sendiri gimana nih? Ada pengalaman mistis apa yang Mbak Eka alami selama di rumah itu? Nah kalau aku sendiri sih waktu itu aku udah kerja. Kalau ini malah kejadiannya udah kerja sih. Udah dewasa dong. Udah gede ya, udah dewasa. Pulang, mudik lah. Kerja luar kota.
Nggak di Madiun. Enggak, di luar kota aku mudik pulang. Ya biasalah kalau udah pulang kan kumpulnya sama bapak ibu. Nah, kumpul sama bapak ibu ngobrol lihat TV. Nonton bareng-bareng. Maghrib gitu kan. Udah dibilang nih sama ibu, Mbak tutup pintunya gitu. Azan loh gitu. Mungkin akunya yang bandel sih mas, nggak dengerin atau aku udah males udah baringan juga gitu, udah rebahan. Cuek. Iya udah nanti ada bu, ya aku cuman ngejawab begitu, cuman ngejawab iya gitu, tapi nggak aku tutup gitu sih. Kan kalau kata orang Jawa kan memang harus ditutup ya. Oh iya. Iya nggak sih? Iya, betul. Kalau maghrib Iya, iya. itu kan begitu ya. Mungkin teman-teman di rumah juga Iya, aku di kampung tahu juga ya, gitu sih. dengar-dengar begitu juga Kalau kan. maghrib pintu harus ditutup, nanti ada Betul, makhluk-makhluk supaya yang ini nggak lah. masuk. Betul. Udah selesai maghrib, jalan selesai maghrib ya udahlah, balik nonton lagi. Biasalah nonton gitu, bapak dengan kesibukannya aku sama ibu nonton gitu. Biasalah pokoknya ya nonton biasa gitu mas. Mau ambil minum, akunya di kulkas di belakang deket dapur gitu. Oke. Seperti yang aku bilang di awal tadi, rumah kan jadi satu belakangnya. Oh iya betul. Jadi satu dapur, dua tempat makan gitu. Cuman jadi satu dapurnya itu di tengah-tengah gitu. Ngebelok di arah gudang. Belok arah gudang. Jadi tempat wudhu, dapur depannya sebelah kanan ya. Mungkin kalau dari arahnya Mas Jendro tuh sebelah kiri itu gudang. Itu udahlah di situ. Mau ambil minum, akunya. Cuman kok waktu itu rasanya tuh aku udah kok nanti deh, gitu loh. Tapi kok haus, pengen minum es aja gitu. Nanti deh pikirku gitu. Ya udah tapi kok haus. Dilema gitu loh mas. Udahlah, ya udah ke belakang. Jalan mau ke dapur nih, kulkas kan kebetulan mepet sama dapur kan tempatnya. Jalan mau ke dapur. Lah dari pintu kebon, yang kebon sisa tanah sisa bangun rumah kedua. Nah di situ Apaan tuh? Mbak pakai kebaya putih, rambutnya panjang, pakai jarit nih. Kalau bahasa Jawa pakai jarit ya, jarit batik ya, pakai itu motif parang apa. Dan itu masih melekat banget di ingatanku sampai sekarang. Wujud sosoknya tuh berarti jelas. Jelas banget. Cewek muda. Kalau mudanya mungkin nggak ini ya. Oh pokoknya cewek ya. Cewek pakai kebaya putih, pakai jarik. Iya, ini aja aku ceritain udah nggak nyaman loh. Terus terang, udah nggak nyaman beneran ya, nggak nyaman. Posisi habis maghrib lagi ya itu. Iya betul, nggak nyaman pokoknya. Ngelayang nggak? Kalau melayang enggaknya aku nggak ini ya mas ya. Yang aku lihat cuman ya kebaya putih, dia pakai jarit, gitu doang sih. Rambutnya panjang diurai sepunggung. Berarti kamu ngelihatnya langsung lurus gini, nggak sekelebat, nggak selintas gini ya? Enggak, dia ngebelakangin pelan gitu. Oh. Ya mungkin ngelayang kali ya, lebih itunya. Terus? Ya udah kan aku kaget ya. Kalau aku kan emang tipe kagetan kalau begitu ya mas gitu. Ya udah astagfirullah gitu. Ih, gila. Tapi ini, Mbak, si Mbak kita sebutnya apa ya, Mbak Kebaya atau Mbak, mungkin itu perwujudan kuntilanak ya, tapi kita nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas yang Mbak Eka lihat kebaya putih, pakai jarit juga, rambutnya panjang gitu. Ingat ya, kebaya putih bukan kebaya merah. Tapi sorry, gini. Apa namanya? Dia nggak ada hal yang bikin kamu kaget atau menakutin kamu waktu kemarin itu? Nah, untungnya yang masih saya syukurin tuh mas, alhamdulillahnya nggak ada. Coba bayangin, misal dia jalan, iya kan? Dia jalan mau ke belakang itu, posisinya kan ngebelakangin aku, iya kan? Terus misalkan untung dianya nggak nengok ke belakang, terus gitu. Coy, denger nggak? Oh,
Itu suaramu Mbak? Iya. Coba dong diulang dong. Ih gokil, serem banget ya. Ini beneran. Kamu ada pakunya nggak di sini? Nah itu coba deh cek aja ada pakunya nggak? Siapa tahu dia pakunya. Coba kayak gitu. Untungnya kan enggak mas. Untung Alhamdulillah banget. ya. Alhamdulillahnya enggak gitu. Nggak ada gangguan. Kaget aja udah terus. Ya udah. Nggak mau lah ini. Enggak itu udah nggak nyaman sih. Udah Sekarang itu, nggak nyaman juga. Iya sekarang pun nggak nyaman. Beneran nggak nyaman banget aku. Sumpah teman-teman. Di ini yang aku rasain sekarang itu bener-bener Beneran nggak ya? nyaman. Betul. Ini beneran coy. Ini Dari beneran tadi dia. aku udah duduk tuh udah nggak nyaman. Padahal nih kalau kita lihat terang loh ini studionya. Iya. Terang banget. Ada teman juga Ada di sono. temen juga di sini nonton. Cuman rasanya kok sini nggak enak ya, panas ya, sakit ya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Mungkin apakah Ya ada udah, yang si Mbak Kebaya Putih, mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata, salah-salah sebut ya kejadian. iya Kita maaf. hanya sekedar sharing ya. Sharing, betul. Kita juga kalau Mbak Mbak Kebaya Mbak Kebaya Putihnya Putih itu kurang berkenan. kami mohon maaf. Oke, itu kan, lumayan ya ceritanya, ada dari anggota keluarga Mbak Eka itu. Tapi gini Mbak Eka, kan dari sebuah tempat yang kita sebut wingit ya, wingit nih, bisa dibilang kan rumahnya Mbak Eka wingit kan, rumah 1, rumah 2. Itu pernah nggak Mbak Eka mencoba mencari tahu asal muasal cerita itu? Bapak bilang waktu Eyang masih ada gitu kan, Eyang udah almarhum mas. Turut berduka ya Mbak. Ya, terima kasih. Itu udah meninggal itu terus bapak cerita ke kami kalau memang di gudang itu dulunya kan bekas sumur mas, sumur yang pakai tali itu loh. Oh ini apa? Sumur katrol. Iya kan apa yang ini? pakai Geret tali. apa gitu ya bahasanya itu, terus ditutup sama pemiliknya yang pensiunan TNI ini, dijadikan kamar mandi. Sorry, maksudnya ditutup tuh hanya ditutup atasnya atau memang benar-benar dibongkar, ditutup gitu? Sumbernya masih ada, tapi kayak diperbaiki. Jadi dulunya sumur itu kan terbuka, terus didesain jadi kamar mandi. Dialih fungsi lah ya. Betul, dialihfungsikan jadi kamar mandi itu. Nah, setelah nggak tahu gimana ceritanya, ya kan, terus jadi gudang. Berarti kan udah ditutup tuh. Oke. Gitu. Jadi tapi bekasnya masih ada. Bekas sumur tuh masih ada pas jadi gudang itu. Nah di situ kalau dari bapak sampaikan ya udah emang beranak pinak di situ. Maksudnya beranak pinak tuh apa tuh? Udah ada kakek, nenek, ya cucu cicit, anak cucu cicit gitu. Paham. Berarti maksud Mbak Eka tuh di rumah Mbak Eka tuh ya, rumah 1, rumah 2, satu wilayah itulah ya. Itu adalah rumah dari keluarga tak kasat mata. Betul. Kurang lebih gitu kan. Jadi ada yang masih yang udah kakek-kakek, ada yang masih remaja Bocah. tadi. Emang ada bocah? Ada? Wih, Ada mas. ini mau diceritain sekalian nggak nih atau buat cerita kapan-kapan? Mungkin kapan-kapan aja ya. Kapan-kapan biar ya. jadi lebih. Kasian ini. soalnya punggungnya udah panas nih. Iya, bener. Sumpah nggak nyaman ya. Berarti janji dong Mbak Eka lain kali Insya datang lagi Allah. bawa cerita yang lebih mistis. Nah, sobat mistis, kita udah dengerin cerita dari Mbak Eka. Tadi ada cerita, 3 cerita ya dari cerita Bapak, ceritanya Ade sama Mbak Eka sendiri. Ya, kami dari tim Dialog Mistis mendoakan selalu semoga keluarga Mbak Eka dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Salam ya buat keluarga di Madiun ya Mbak Eka. Siap. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Mbak Eka? Ada untuk teman-teman semua, jangan lupa selalu nonton Dialog Mistis tiap minggu malam ya. Wih, Dah, itu aja sih. keren. Terima kasih Mbak Eka. Oke, sobat mistis, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.